Halo Sobat Bola sekalian, pelatih Timnas Indonesia John Hartman memberikan pujian kepada dua pemain muda yang sebelumnya banyak jadi sorotan, yaitu kepada Beckham Putra dan Donny Tripamungkas. Apa yang membuat mereka dipuji itu sama John Hartman? Apa yang membuat mereka layak untuk dipuji? Semuanya bakal kita bahas di sini. Kalau gitu, bareng gue Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi baru aja kemarin kita menyaksikan permainan heroik yang sangat berbeda dari skuad Garuda. Permainan perdana di bawah asuhan Coach John Hartman. Yang secara mengejutkan, John Hartman mampu memberikan warna yang sangat kontras dari segi line up maupun gameplay. Dari segi line up, kita bisa melihat beberapa nama baru dan posisi baru untuk beberapa pemain. Contoh nama baru di starting line up Timnas Senior ada Donny Tripamungkas. Kemudian ada beberapa pemain yang memainkan peran berbeda dari biasanya. Kayak Jordi Amat yang bermain di posisi gelandang. Kemudian Ola Remeni yang sebelumnya dia bermain sebagai striker murni nomor 9. Tapi di sini dia diberikan kebebasan untuk menjelajah lapangan. Bisa dibilang dia lebih condong memainkan peran sebagai nomor 10. Dan juga Beckham Putra yang diberikan keleluasaan di area lini serang. Selain itu, dari segi gameplay, John Hartman menerapkan permainan yang fleksibel, compact, dan banyak melakukan progressive pass, mulai dari formasi yang bisa berubah menyesuaikan kondisi. Ketika menyerang, skuad Garuda cenderung menggunakan formasi 3 back dengan Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Elkan Bagot. Sedangkan ketika bertahan, cenderung menggunakan formasi 4 back, yang Donny Tripamungkas dituntut untuk bekerja lebih banyak dengan membantu sektor pertahanan. Nah, di sini bisa kita lihat peran dari Donny Tripamungkas. Seolah John Hartman memberikan tugas yang lebih banyak kepada Donny Tri. Kenapa? Karena dia dituntut untuk bertahan dan menyerang sama baiknya. Ketika bertahan, dia harus lebih ke dalam, sedangkan ketika menyerang, dia juga harus bisa membantu fleksibilitas aliran bola ke sektor kiri bersama Beckham Putra, sambil sesekali dia juga melakukan tusukan ataupun crossing ke tengah. Nah, dengan status Donny Tripamungkas sebagai pemain muda, sebagai pemain yang tergolong baru juga di Timnas Indonesia Senior, tapi dia ternyata mampu melakukan tugas tersebut dengan sangat baik. Bahkan beberapa kali ketika Elkan Bagot gagal mengantisipasi bola, dia selalu sigap untuk melakukan recovery di sektor kiri tersebut. Artinya peran Donny Tripamungkas memang sangat solid di area flank sebelah kiri. Kenapa John Hartman berani untuk memberikan tugas lebih kepada Donny Tri? Kenapa dia gak masang Calvin Verdong aja yang udah jelas-jelas punya kualitas di sektor kiri? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, John Hartman tahu bahwa Donny Tri memang punya kualitas yang mumpuni untuk melakukan tugas tersebut. Khususnya kelebihan yang dimiliki Donny Tri adalah kecepatan, stamina yang bagus, dan kemampuan kaki kirinya yang juga sangat baik. Yang ketiga hal tersebut memang sangat mendukung dia untuk melakukan tugasnya. Selain itu, alasan lainnya adalah John Hartman juga adalah tipikal pelatih yang 11-12 kayak Shin Tae-yong. Yaitu dia selalu ingin melibatkan pemain muda di skuadnya. Jadi dia gak mau tuh cuma mengandalkan pemain yang ada di usia matang kayak pelatih Belanda sebelumnya. Tapi dia lebih memilih untuk memadukan antara pemain yang usianya senior, matang, dan muda. Supaya apa? Supaya ada regenerasi yang terjadi di skuad Garuda. Karena John Hartman membangun skuad ini gak cuma untuk masa sekarang, melainkan dia punya visi dan berprogres untuk masa depan, khususnya untuk lolos ke Piala Dunia 2030. Dan Donny Tripamungkas, sebagai pemain muda yang potensial, pasti bakal masuk jadi salah satu project untuk John Hartman siapkan demi masa depan Timnas Indonesia. Makanya John Hartman sangat puas dan terkesan atas apa yang Donny Tri tampilkan karena menurutnya Donny Tripamungkas mampu menjalankan tugasnya dengan sangat baik sebagai pemain yang menjadi proyek masa depan Timnas Indonesia. Nah, itu untuk Donny Tri di area belakang skuad Garuda. Sekarang kalau kita beralih ke area lainnya yang memang menjadi sorotan adalah lini serang. Ada dua pemain yang mampu menampilkan permainan yang sangat baik di laga tersebut, yaitu Ola Remeni dan Beckham Putra Nugraha. Sedikit kita bahas tentang Ola Remeni. Seperti yang tadi udah gua bilang bahwa Ola Remeni memainkan peran yang berbeda, yaitu sebagai pemain di posisi nomor 10. Peran yang sangat berbeda dan bisa dibilang cukup baru juga buat Ola Remeni, khususnya di Timnas Indonesia. Dan di situ memang kita harus angkat topi buat kejelian John Hartman dalam memanfaatkan keunggulan yang dimiliki oleh Remeni. Karena dengan kemampuan Ola Remeni mengolah bola, holding bola, bagi bola, ditambah dengan visi permainannya, ternyata cocok juga loh Ola Remeni main di posisi nomor 10. Karena dengan hadirnya Ola Remeni, termasuk Ramadan Sananta di lini depan, secara gak langsung itu bisa memberikan kebebasan kepada pemain lainnya. Termasuk dalam hal ini adalah Beckham Putra Nugraha.
Nah, ini yang paling spesial menurut John Hartman. Sekarang kita mulai bahas tentang Beckham Putra. Kenapa dia bisa mendapat pujian dari John Hartman? Alasannya sederhana, karena menurut John Hartman, Beckham Putra dinilai jadi pemain yang sangat baik dalam menjalankan arahan taktik yang dia berikan. Itu adalah kunci kenapa Beckham Putra bisa jadi pemain yang on fire. Dia paham betul keinginan dari John Hartman, dia juga punya kapasitas yang mumpuni, sehingga korelasi antara taktik John Hartman dengan kemampuan yang dimiliki Beckham itu bisa berjalan dengan sangat sukses. Kalau kita lihat di laga tersebut, Beckham Putra juga diberi arahan atau kebebasan untuk berkreasi. Perannya agak mirip Ole Romani, tapi Beckham lebih aktif di sektor area kiri. Dan hasilnya, kombinasi antara Beckham Putra dan Ole Romani benar-benar sangat luar biasa. Walaupun mereka baru bermain sebagai rekan satu tim cuma dalam beberapa pertandingan, tapi pemahaman peran serta taktis antar keduanya itu sangat berjalan. Contoh nyata dalam proses 2 gol Beckham Putra, khususnya di gol pertama. Ole Romani bisa ngasih assist dengan hanya kontrol 1 kali, balik badan, dan ngasih umpan progresif yang menembus banyak area pertahanan Saint Kitts and Nevis. Dia nggak banyak scanning, dia nggak banyak lihat posisi Beckham Putra, tapi dia emang udah tahu kalau Beckham Putra bakal ngelakuin pergerakan tersebut. Dan skema tersebut tentunya adalah hasil dari latihan taktis yang dalam beberapa hari sebelumnya udah dilakukan. Bayangin, cuman beberapa hari loh, tapi chemistry mereka bisa sampai senyatu itu. Jelas kesuksesan chemistry tersebut juga bisa terjadi karena para pemain yang terlibat memang punya pemahaman dan penerapan taktis yang tinggi. Artinya sangat wajar kalau John Hartman kedepannya bakal sangat menyukai peran dari Beckham Putra untuk menjadikan dia sebagai salah satu pemain yang diandalkan. Karena bisa dibilang perannya sangat cocok untuk skema permainan yang John Hartman terapkan. Paling kurangnya Beckham kalau kita lihat secara objektif memang fisiknya, lebih tepatnya adalah massa otot. Karena kalau dari segi postur memang segitu kan. Tapi kalau massa ototnya bisa agak ditambah, mungkin permainannya bakal lebih oke lagi. Karena dia bakal lebih kuat buat menghadapi back-back yang di level internasional, pasti punya ukuran yang lebih besar. Kalau sekarang kan memang masih bisa. Bahkan dengan postur tubuhnya yang sekarang juga, Beckham sangat sering bisa menyulitkan lawan, memaksa lawan untuk melakukan pelanggaran karena pergerakannya yang lincah dan licin. Nah, kalau massa ototnya ditambah lagi sedikit, harusnya sih Beckham Putra bisa makin ngeri lagi. Dia bisa cepat, lincah, terus kuat juga. Wah, kalau Beckham kayak gitu, pasti dia bakal jadi pemain yang lebih hebat lagi sih. Dan uniknya Pak, dari Beckham Putra ini, kan kemarin dia jadi pemain yang paling banyak dapat komentar negatif tuh sebelumnya. Tapi di laga itu, dia bisa langsung membungkam semua omongan negatifnya kan. Nah, yang bikin gua respect-nya adalah ternyata Beckham Putra punya banyak pemain, punya banyak pihak yang sangat mendukung dia, yang ada di belakang dia. Kayak di timnas Indonesia, ada Rizky Ridho yang dia benar-benar happy banget ngeliat Beckham bisa cetak gol. Terus juga Jordi Amat, dia juga benar-benar ngasih support sama happy-nya itu sama kayak Rizky Ridho. Bahkan permainan dari Beckham di sisi kiri pun memang salah satunya ditopang sama pergerakan dari Doni Tripamungkas kan. Maka di sini bisa kita lihat bahwa di klub itu mereka bisa dibilang memang musuh bebuyutan. Mereka adalah rival berat. Tapi ketika di timnas Indonesia, mereka saling mendukung, mereka saling support, bahkan saling happy ketika salah satu dari mereka bisa bermain dengan baik. Jadi buat orang-orang yang mungkin masih punya sentimen rivalitas dengan Beckham Putra, harusnya malu sih. Karena pemainnya aja yang mereka jadi pelakunya langsung di lapangan bisa seadem itu. Masa yang di bawah-bawahnya, masa para fansnya malah pada berantem, kan sama sekali nggak etis. Terus selain Rizky Ridho dan Jordi Amat yang ngasih support ke Beckham Putra, yang lebih gua respect lagi adalah seluruh punggawa Persib Bandung. Yang mereka kompak banget bikin status di Instagram ngucapin selamat. Itu benar-benar solidaritas yang another level. Mereka semua benar-benar senang dan merayakan kesuksesan yang telah dicetak sama Beckham Putra. Mungkin mereka juga ngerasa lega dan puas kali ya. Karena pasti mereka juga paham kan sama apa yang dirasakan oleh Beckham Putra. Mereka juga pasti ngerti bahwa situasi dan kondisi yang dialami sama Beckham saat ini itu benar-benar gak mudah. Makanya ketika Beckham berhasil membuktikan diri, semuanya senang, semuanya ngasih selamat, dan semuanya tentu merayakan. Jadi itu penjelasan tentang John Hartman yang memberikan pujian kepada Doni Tripamungkas dan Beckham Putra. Semuanya bermain baik, semuanya keren, dan apa yang mereka lakukan tentu semata-mata punya tujuan yang sama, yaitu demi lambang Garuda di dada. Maka dari itu, mari kita support terus Timnas Indonesia. Masih ada satu pertandingan lagi di FIFA Series 2026. Kita doakan supaya semua punggawa Garuda bisa menampilkan performa yang maksimal dan mendapatkan hasil yang baik. Sekarang pendapat kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar.
Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gue Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!